Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara deru mesin cuci yang berputar kencang menjadi latar belakang musik pagi itu di kediaman Randy dan Andini. Andini, dengan peluh yang membasahi dahi, baru saja selesai menjemur pakaian ketika Randy melangkah masuk ke dapur dengan wajah yang ditekuk. Jas kerjanya tersampir di lengan, sementara jemarinya sibuk membenahi dasi yang tampak miring. Andini, kamu sudah dengarkan apa yang aku bilang tadi malam? Suara Randy meninggi, memecah keheningan dapur. Andini menghentikan kegiatannya mengelap meja. Soal pesta ulang tahun perusahaan itu, Mas, apa aku benar-benar harus ikut? Kamu tahu sendiri, aku tidak punya baju yang pantas untuk acara formal seperti itu. Terakhir kali kita beli baju pesta adalah 3 tahun lalu, saat sepupumu menikah. Randy mendengus kasar. Ia menarik kursi makan dengan suara decit yang memilukan telinga. Ini perintah, bukan tawaran. Bos besar baru dari pusat akan hadir. Semua manajer diwajibkan membawa istri. Kalau aku datang sendirian, mereka akan menganggap rumah tanggaku bermasalah. Dan itu buruk untuk citraku yang sedang mengejar posisi senior manajer. Andini menunduk, menatap jemarinya yang kasar karena deterjen. Kalau begitu, bolehkah aku membeli satu gaun sederhana di mall? Aku melihat ada diskon di diskon mall. Randy memotong dengan tawa sinis. Uang kita itu untuk cicilan mobil dan renovasi teras depan supaya kalau teman-temanku datang, mereka tidak malu melihat rumah ini. Kamu pakai saja gaun lama yang warna coklat itu. Masih bagus, kan? Lagi pula, tidak akan ada yang memperhatikanmu secara detail. Kamu hanya perlu berdiri di sampingku, diam, dan tersenyum. Andini menghela napas panjang. Gaun coklat itu sudah pudar warnanya dan modelnya sudah sangat ketinggalan zaman. Tapi Mas, gaun itu sudah sempit dan... Cukup, Andini. Jangan banyak alasan. Bentak Randy sambil berdiri. Ia mendekat, menatap istrinya dengan tatapan yang lebih mirip seorang majikan kepada pelayan daripada suami kepada istri. Kamu itu beruntung aku ajak ke hotel bintang 5. Orang sepertimu, yang sehari-hari cuma bau bawang dan sabun cuci, harusnya bersyukur bisa mencicipi kemewahan. Jangan buat aku malu dengan permintaan macam-macam. Pakai apa yang ada. Dandani wajahmu sedikit supaya tidak pucat seperti mayat. Setelah mengucapkan kalimat pedas itu, Randy melenggang pergi tanpa pamit, meninggalkan Andini yang terpaku di tengah dapur. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya jatuh satu persatu, membasahi lantai keramik yang baru saja ia pel hingga mengkilap. Sakit hati. Tentu saja. Namun, bagi Andini, ini adalah bagian dari peran yang ia pilih. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Randy tidak pernah tahu siapa sebenarnya wanita yang ia nikahi. Randy mengenalnya sebagai yatim piatu yang bekerja sebagai kasir toko kelontong saat mereka bertemu. Randy merasa telah menyelamatkan Andini dari kemiskinan, dan perasaan superior itulah yang membuat Randy merasa berhak menginjak-injak harga diri istrinya. Andini berjalan menuju kamar kecil di belakang rumah, tempat ia menyimpan sebuah kotak besi tua yang terkunci rapat di bawah tumpukan kain lap. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya bukan perhiasan emas, melainkan sebuah kartu hitam tanpa nama dan sebuah ponsel lipat tua yang hanya berisi 1 nomor kontak. Ia menatap benda-benda itu cukup lama. Sabar, Andini. Sedikit lagi. Bisiknya pada diri sendiri. Sejatinya, Andini adalah Larasati Andini, putri tunggal dari mendiang pemilik Larasati Group, salah satu konglomerasi terbesar di negeri ini. Setelah kematian ayahnya, ia menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada orang kepercayaan ayahnya, Pak Baskoro, sementara ia memilih hidup sebagai rakyat jelata. Ia ingin mencari satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, cinta tulus yang tidak memandang harta. Namun, yang ia temukan pada Randy justru sebaliknya. Randy mencintai bayangan dirinya sendiri yang hebat, dan menganggap istri hanyalah aksesori atau pelayan rumah tangga yang tak berbayar. Sore harinya, Randy pulang dengan tergesa-gesa. Ia melempar sebuah kantong plastik berisi kosmetik murah ke atas tempat tidur. Pakai itu. Jangan menor, tapi jangan terlihat kusam.
Kita berangkat jam 7 malam. Jangan membuatku menunggu. Andini mengambil gaun coklat tua dari lemari. Kainnya terasa kasar di kulitnya yang sebenarnya halus. Ia mulai merias wajahnya dengan kosmetik seadanya. Cermin di depannya memantulkan sosok wanita yang tampak lelah. Namun di balik mata bening itu, ada kilat yang mulai menyala. Kilat ketegasan yang sudah lama ia padamkan demi menjadi istri yang patuh. Saat ia keluar kamar, Randy sudah menunggu di ruang tamu dengan setelan jas yang rapi dan parfum yang menyengat. Ia memperhatikan Andini dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan menghina. Ya Tuhan, Andini, kamu benar-benar terlihat seperti orang zaman dulu. Ejek Randy sambil menggelengkan kepala. Sepatumu itu. Apa tidak ada yang lebih tinggi sedikit? Kamu terlihat pendek dan tenggelam di dalam gaun itu. Ini sepatu paling bagus yang aku punya, Mas. Jawab Andini pelan. Sudahlah, percuma bicara denganmu. Ayo berangkat. Ingat, nanti di sana, jangan banyak bicara. Kalau ada yang bertanya soal pekerjaanmu, bilang saja kamu ibu rumah tangga yang fokus mengurus properti. Maksudku rumah kita. Jangan sampai kamu bilang kamu hobi mengucek baju di belakang rumah. Paham? Andini hanya mengangguk kecil. Di dalam mobil menuju hotel, Randy terus mengoceh tentang betapa pentingnya malam ini bagi karirnya. Ia sibuk berlatih kata-kata sambutan di depan kaca spion, sementara Andini hanya menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berpijar. Ia tahu, malam ini bukan sekadar pesta ulang tahun perusahaan. Ia telah mendapat kabar dari Pak Baskoro bahwa perusahaan tempat Randy bekerja baru saja diakuisisi secara rahasia oleh Larasati Group. Dan malam ini, sang pemilik baru dijadwalkan hadir. Andini meremas tas tangan kecilnya yang sudah mulai mengelupas kulit sintetisnya. Ia tidak menyangka bahwa panggung yang disiapkan Randy untuk pamer justru akan menjadi panggung kehancuran suaminya sendiri. Kita sampai. Ujar Randy dengan nada sombong saat mobil mereka memasuki lobi hotel berbintang 5 yang megah. Turunlah. Dan tolong, tegakkan bahumu. Kamu membuatku terlihat seperti membawa beban, bukan membawa istri. Andini turun dari mobil, menghirup udara malam yang dingin. Ia menatap gedung tinggi di depannya. Malam ini, sandiwara kesabaran itu akan mencapai puncaknya. Lantai dansa hotel bintang 5 itu berkilau di bawah siraman cahaya lampu kristal yang megah. Alunan musik jazz lembut mengalun, memenuhi ruangan yang dipenuhi oleh orang-orang berbusana mewah. Aroma parfum mahal dan cerutu kelas atas bercampur menjadi satu, menciptakan atmosfer eksklusivitas yang menyesakan bagi siapapun yang tidak merasa menjadi bagian dari sana. Andini melangkah ragu di belakang Randy. Gaun coklat tuanya, yang tadinya ia pikir cukup rapi, kini terlihat sangat menyedihkan di bawah pencahayaan ballroom yang terang benderang. Di sekelilingnya, para istri kolega Randy mengenakan gaun sutra, brokat Prancis, hingga perhiasan berlian yang berkilau setiap kali terkena cahaya. Sementara itu, Andini merasa seperti noda di atas kain putih yang bersih. Randy tidak sedikit pun mencoba menenangkan kegelisahan istrinya. Sebaliknya, ia justru berjalan lebih cepat, seolah ingin menciptakan jarak fisik antara dirinya yang gagah dengan setelan jas slim fit dan istrinya yang ia anggap ketinggalan zaman. Mas, bisakah kita duduk dulu? Kakiku sedikit lecet karena sepatu ini, bisik Andini pelan saat mereka sampai di tengah kerumunan. Randy menoleh sebentar, matanya menatap tajam dengan kilat kekesalan. Duduk? Pesta baru saja dimulai. Andini, lihat itu. Di sana ada Pak Jatmiko, Direktur Operasional. Kita harus menyapa mereka. Jangan jadi beban. Berdiri yang tegak. Randy menarik lengan Andini dengan kasar, menyeretnya menuju sekelompok pria berjas yang sedang tertawa sambil memegang gelas sampanye. Selamat malam, Pak Jatmiko. Luar biasa sekali acaranya malam ini. Sapa Randy dengan nada suara yang dibuat-buat, penuh dengan keramahan yang menjilat. Pak Jatmiko, pria parubaya dengan perut buncit, menoleh dan tersenyum tipis. Ah, Randy. Ya, terima kasih. Dan siapa ini? Matanya menyapu penampilan Andini dari atas ke bawah. Ada jeda sesaat yang sangat canggung.
Pak Jatmiko tidak bisa menyembunyikan kerutan di dahinya saat melihat gaun Andini yang berbahan polyester murah dengan jahitan yang kurang rapi. Randy berdeham. Wajahnya memerah karena malu. Ah, ini Andini, istri saya. Pak, maaf. Dia agak kurang enak badan tadi, jadi dandanannya seadanya saja. Dusta Randy dengan lancar. Ia bahkan tidak memperkenalkan nama Andini dengan bangga, melainkan langsung memberikan pembelaan diri atas penampilan istrinya. Istri Pak Jatmiko, seorang wanita yang memakai kalung zamrud besar, menutup mulutnya dengan kipas sambil berbisik kepada rekan di sebelahnya. Namun suaranya cukup keras untuk didengar Andini. Saya pikir itu staf catering yang salah kostum. Ternyata istri manajer. Ya? Sayang sekali. Padahal Randy cukup tampan. Andini hanya bisa menunduk. Hatinya seperti diiris sembilu. Namun, ia tetap mempertahankan ekspresi datarnya. Ia memperhatikan bagaimana suaminya justru ikut tertawa kecil. Seolah-olah hinaan itu adalah lelucon yang pantas untuk disepakati. Randy, potong seorang kolega lain bernama Bram. Istrimu kok diam saja? Apa dia tidak paham bahasa kita? Atau jangan-jangan dia kaget melihat gedung sebagus ini? Tawa pecah di kelompok kecil itu. Randy, alih-alih membela, justru menimpali. Yah, begitulah Bram. Andini ini memang lebih terbiasa dengan urusan dapur dan sumur. Kalau dibawa ke tempat seperti ini, dia memang agak ndeso. Maklum, bawaan lahir. Andini menatap Randy dengan tidak percaya. Bawaan lahir? Ia adalah wanita yang pernah menempuh pendidikan di London dan menguasai 3 bahasa asing. Namun di sini, di depan orang-orang asing ini, suaminya sendiri melabelinya sebagai sosok yang rendah dan tidak berpendidikan. Mas, aku mau ke toilet sebentar. Pamit Andini. Suaranya sedikit bergetar. Ya sudah, pergi sana. Jangan lama-lama. Dan ingat, jangan buat malu kalau ketemu orang penting di jalan. Perintah Randy tanpa menoleh lagi padanya. Ia kembali asyik mengobrol tentang target kuartal ketiga seolah istrinya tidak pernah ada di sana. Andini berjalan menjauh dari kerumunan. Ia tidak benar-benar ke toilet. Ia hanya butuh udara. Ia berdiri di pojok ruangan, dekat balkon yang tertutup tirai bludru besar. Di sana, ia terabaikan. Benar-benar menjadi bintang yang terabaikan. Orang-orang melewatinya begitu saja, atau jika mereka melihatnya, mereka akan memberikan tatapan merendahkan sebelum membuang muka. Ia mengeluarkan ponsel lipat tuanya dari tas kecilnya. Ada satu pesan masuk dari Pak Baskoro. Ibu Larasati, saya sudah berada di area VIP. Bapak Komisaris Utama juga sudah hadir. Beliau bersikeras ingin memberikan sambutan dan memperkenalkan pemilik baru, malam ini juga. Apakah ibu sudah siap? Andini mengetik balasan dengan jari yang tenang namun pasti. Lanjutkan sesuai rencana, Pak Baskoro. Biarkan acara berjalan. Saya ingin melihat sampai di mana topeng suamiku akan bertahan. Andini kembali menyimpan ponselnya. Saat ia hendak kembali ke area utama, ia melihat Randy sedang mengobrol dengan seorang wanita muda yang tampak sangat cantik dan modis. Siska, sekretaris direksi yang terkenal ambisius. Siska tampak tertawa sambil menyentuh lengan Randy dengan manja. Andini mendekat perlahan. Namun, langkahnya terhenti saat mendengar suara Siska yang melengking. Loh, Mas Randy, itu kan istrimu yang tadi? Kenapa dia berdiri sendirian di sana seperti patung pajangan murah? Kamu nggak malu membawanya? Kalau aku jadi kamu, mending aku bilang dia itu pembantumu yang sedang bertugas membawakan tas. Randy menyesap minumannya. Matanya menatap Andini dari kejauhan dengan tatapan penuh kebencian. Kamu benar, Siska. Sebenarnya aku menyesal membawanya. Dia memang tidak punya kelas. Tapi ya mau bagaimana lagi. Untuk sementara dia masih berguna untuk mencuci bajuku di rumah. Tapi tenang saja, di depan bos besar nanti, aku punya cara supaya dia tidak mengacaukan citraku. Andini mengepalkan tangannya di balik gaun coklatnya. Rasa sakit itu kini berubah menjadi kemarahan yang dingin dan tajam. Ia menyadari satu hal, Randy tidak hanya tidak mencintainya, tetapi Randy secara aktif menikmati perannya sebagai penindas.
Tiba-tiba, lampu ruangan meredup. Cahaya sorot, spotlight, mengarah ke panggung utama. Pembawa acara mengumumkan bahwa acara inti akan segera dimulai. Bapak dan Ibu sekalian, mohon perhatiannya. Malam ini adalah malam yang bersejarah. Kita akan menyambut kedatangan komisaris utama sekaligus pengumuman tentang kepemilikan saham baru yang akan mengubah masa depan perusahaan ini. Randy segera merapikan jasnya. Wajahnya tampak sangat bersemangat. Ia segera menghampiri Andini, bukan untuk merangkulnya, melainkan untuk membisikkan ancaman terakhir. Ikut aku sekarang ke depan. Ingat, jangan bicara apapun kecuali aku yang suruh. Dan kalau ada yang bertanya kenapa bajumu begini, tetap diam. Aku yang akan bicara. Andini hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak dipahami oleh Randy. Baik, Mas. Aku akan diam sampai waktunya aku bicara. Randy tidak mempedulikan nada sarkasme dalam suara istrinya. Ia menyeret Andini menuju barisan depan, tempat para petinggi berkumpul, tanpa menyadari bahwa ia sedang menyeret dirinya sendiri menuju jurang kehancuran yang ia gali dengan tangannya sendiri. Lampu ballroom kini terpusat sepenuhnya pada panggung utama yang dihiasi dekorasi bunga lili putih dan emas. Suasana mendadak menjadi sangat formal. Para pelayan dengan seragam rapi bergerak sigap mengisi kembali gelas-gelas kristal para tamu. Randy berdiri di barisan depan, tepat di zona yang dikhususkan bagi para manajer dan jajaran eksekutif. Ia berdiri dengan dada membusung, mencoba terlihat sepenting mungkin, sementara tangan kirinya mencengkeram lengan Andini dengan kuat, seolah-olah ia sedang menahan beban yang memalukan. Mas, lepaskan. Tanganku sakit, bisik Andini pelan, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Randy. Diam dan jangan bergerak, balas Randy tanpa menoleh, giginya mengatup rapat. Lihat di sana, Pak Hermawan, Direktur Keuangan, sedang memperhatikan kita. Jaga sikapmu, jangan terlihat seperti orang linglung. Beberapa saat kemudian, Pak Hermawan berjalan mendekat bersama istrinya yang tampak anggun dengan balutan kebaya modern seharga puluhan juta rupiah. Pak Hermawan adalah orang yang dikenal kaku dan sangat menghargai profesionalisme serta kelas sosial. Selamat malam, Randy. Saya lihat kamu membawa pendamping malam ini. Sapa Pak Hermawan dengan suara berat. Pandangannya langsung tertuju pada Andini. Randy mendadak gugup. Ia melihat bagaimana istri Pak Hermawan menatap gaun coklat Andini dengan tatapan seolah-olah melihat seonggok sampah di tengah pesta mewah. Randy tahu, jika ia mengaku wanita di sampingnya adalah istrinya, maka reputasinya sebagai pria sukses yang berkelas akan runtuh dalam sekejap. Ia akan dianggap tidak mampu membina istri atau, lebih buruk lagi, dianggap memiliki selera rendahan. Ah, selamat malam, Pak Hermawan. Selamat malam, Bu Hermawan. Randy menjawab dengan tawa yang dipaksakan. Ia melepaskan pegangannya pada lengan Andini dan mundur satu langkah, menciptakan jarak yang cukup jauh. Jadi, siapa wanita ini, Randy? Tanya Bu Hermawan dengan nada sinis yang tidak ditutup-tutupi. Saya belum pernah melihatnya di pertemuan ikatan istri karyawan. Dan maaf, pilihan busananya agak unik untuk acara sekelas ini. Beberapa orang di sekitar mereka mulai menoleh. Siska, sang sekretaris direksi yang sejak tadi mengawasi dari jauh, sengaja mendekat untuk memanaskan suasana. Iya, Mas Randy. Tadi saya mau menyapa, tapi saya ragu. Takutnya saya salah orang. Randy merasa keringat dingin mengucur di punggungnya. Ego dan rasa malunya memuncak. Ia menatap Andini dengan kebencian yang mendalam, menyalahkan istrinya karena telah membuatnya berada di posisi sulit ini. Dalam benak Randy, Andini adalah penghambat karirnya malam ini. Dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh orang-orang di sekitar mereka, Randy tertawa pendek yang terdengar sangat merendahkan. Oh, ini? Waduh. Maaf sekali Bapak dan Ibu. Saya jadi tidak enak hati. Ujar Randy sambil menunjuk ke arah Andini dengan gerakan dagu yang sangat tidak sopan. Dia ini sebenarnya bukan tamu. Dia ini pembantu di rumah saya. Saya ajak dia ke sini karena dia terus-terusan memohon. Katanya ingin sekali melihat hotel mewah sekali saja seumur hidupnya. Andini tersentak. Kepalanya mendadak pening.
Ia sudah menduga Randy akan bersikap buruk, tapi ia tidak menyangka suaminya akan tega melontarkan kebohongan sekeji itu di depan publik. Pembantu. Pak Hermawan mengerutkan kening. Lalu kenapa dia tidak memakai seragam? Dan kenapa dia berdiri di barisan tamu VIP? Randy semakin menjadi-jadi, seolah mendapat panggung untuk menunjukkan kekuasaannya. Itulah masalahnya, Pak. Namanya juga orang kampung. Gayanya memang agak norak. Sudah saya kasih baju yang agak mendingan. Tapi ya tetap saja aura pembantunya tidak bisa hilang. Dia tidak tahu malu. Malah berdiri di sini. Andini, kenapa malah diam saja? Cepat pergi ke belakang. Andini menatap mata Randy. Ia mencari setitik rasa bersalah atau kasih sayang di sana. Namun yang ia temukan hanyalah rasa jijik. Mas, kamu sadar apa yang baru saja kamu katakan? Suara Andini lirih, nyaris tak terdengar. Jangan panggil aku Mas di sini. Tidak sopan sekali pembantu memanggil majikannya seperti itu. Bentak Randy. Suaranya kini menarik perhatian hampir separuh ruangan. Sana, pergi ke pojok sana. Ambilkan minum untuk Pak Hermawan dan tamu-tamu lainnya. Anggap saja kamu sedang bekerja. Jangan cuma berdiri seperti patung norak. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik sambil tertawa kecil. Pantas saja bajunya begitu, celetuk seseorang. Randy terlalu baik ya. Pembantu saja diajak ke pesta hotel. Andini merasa dunianya runtuh. Bukan karena ia malu disebut pembantu, karena baginya, pekerjaan apapun mulia. Tetapi karena ia menyadari bahwa pria yang ia layani selama 5 tahun ini tidak memiliki hati nurani sedikitpun. Harga diri yang selama ini ia jaga demi martabat suaminya, dihancurkan oleh suaminya sendiri dalam hitungan detik demi sebuah pengakuan semu dari orang-orang asing. Kenapa masih di sini? Cepat! Randy mendorong bahu Andini dengan kasar, menyuruhnya menjauh dari lingkaran orang-orang penting tersebut. Andini menarik napas panjang. Ia menegakkan punggungnya. Air mata yang tadi nyaris jatuh, tiba-tiba mengering oleh api kemarahan yang membara di dadanya. Ia tidak pergi ke belakang seperti yang diperintahkan Randy. Ia tetap berdiri di sana, menatap Randy dengan pandangan yang membuat Randy mendadak merasa kerdil. Baik, ucap Andini dengan suara yang tiba-tiba terdengar sangat jernih dan berwibawa, jauh dari kesan lemah yang ia tunjukkan sebelumnya. Jika itu yang kamu inginkan, Mas Randy, aku akan pergi. Tapi ingat satu hal. Sekali aku melangkah dari sini, kamu tidak akan pernah bisa meminta aku kembali. Randy tertawa terbahak-bahak, merasa menang di depan rekan-rekannya. Kembali? Siapa yang butuh pembantu norak sepertimu? Di luar sana ada ribuan orang yang bisa menggantikan posisi MU mencuci piring di rumahku. Pergi sana. Andini berbalik. Ia berjalan perlahan menembus kerumunan. Orang-orang memberikan jalan sambil memberikan tatapan mengejek. Ia berjalan menuju pintu samping, tempat akses menuju area VIP dan ruang tunggu para petinggi. Randy kembali mengobrol dengan Pak Hermawan seolah baru saja membuang sampah yang mengganggu. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu samping itu, beberapa orang dengan setelan jas hitam yang sangat mahal dan earphone di telinga sudah menunggu dengan wajah tegang. Andini merogoh tasnya, mengeluarkan ponsel lipatnya, dan menekan satu tombol. Pak Baskoro, ucap Andini saat sambungan terhubung. Suaranya dingin, sekeras es. Jangan tunggu sampai akhir acara. Masuk sekarang. Saya ingin semua orang di ruangan ini tahu, siapa yang sebenarnya sedang mereka tertawakan. Andini mematikan ponselnya. Ia menyeka sisa debu di bahunya yang tadi disentuh kasar oleh Randy. Saat itu juga, pintu utama ballroom terbuka lebar secara dramatis. Setiap langkah yang diambil Andini menjauh dari kerumunan terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Bukan kaki lecetnya yang terasa sakit, melainkan harga dirinya yang telah dicabik-cabik oleh laki-laki yang ia panggil suami. Di belakangnya, suara tawa Randy masih terdengar, menyatu dengan denting gelas kristal dan musik jazz yang kini terdengar seperti ejekan yang menyakitkan. Andini sampai di sudut remang-remang dekat pilar besar, jauh dari sorot lampu utama. Ia menyandarkan punggungnya di sana, mencoba mengatur napas yang sesak. Hinaan Randy barusan bukan sekadar luapan emosi sesaat.
Itu adalah bukti nyata bahwa selama 5 tahun ini, ia telah mencintai sebuah ilusi. Ia mencintai pria yang ia pikir pekerja keras dan penyayang. Namun kenyataannya, ia hanya menikahi seorang oportunis yang malu akan istrinya sendiri. Pembantu. Bisik Andini pada dirinya sendiri. Bibirnya bergetar. Ia teringat betapa kerasnya ia bekerja di rumah. Bagaimana ia bangun pukul 4 pagi untuk menyiapkan sarapan Randy, menyetrika kemejanya hingga tak ada satupun kerutan, dan memastikan seluruh rumah bersih mengkilap agar Randy bisa beristirahat dengan nyaman. Semua pengorbanan itu, semua cinta yang ia berikan tanpa pamrih, hanya dinilai seharga label, pembantu norak, demi mendapatkan muka di depan atasan. Tiba-tiba, seorang pelayan muda mendekatinya dengan nampan berisi gelas-gelas kosong. Pelayan itu menatap Andini dengan tatapan kasihan. "Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Saya tadi mendengar apa yang dikatakan pria itu. Jika ibu ingin, saya bisa mengantar ibu ke ruang istirahat staf di belakang." Andini menatap pelayan itu. Ironis sekali, seorang asing yang bahkan tidak tahu namanya memiliki empati lebih besar daripada suaminya sendiri. "Terima kasih, Dik. Tapi aku tidak apa-apa. Aku hanya butuh waktu sebentar untuk berdiri di sini." "Tapi ibu, pria itu, dia keterlaluan," bisik si pelayan lagi, lalu bergegas pergi karena takut ditegur manajernya. Andini memejamkan mata. Ingatannya kembali ke masa 5 tahun lalu, saat ayahnya, Pak Larasati, masih hidup. Ayahnya selalu berpesan, "Andini, harta bisa dicari, tapi karakter adalah bawaan mati. Jika kamu ingin tahu kualitas seorang pria, lihatlah bagaimana dia memperlakukanmu saat dia berada di atas, dan bagaimana dia memperlakukanmu saat kamu tidak memiliki apa-apa." Kini, Andini mendapatkan jawabannya. Randy merasa dirinya sudah berada di atas karena jabatan manajernya, dan dia melihat Andini sebagai sosok yang tidak memiliki apa-apa. Tes ini sudah selesai, dan Randy gagal total. Dari kejauhan, ia melihat Randy sedang tertawa terbahak-bahak sambil memegang gelas sampanye. Sesekali melirik ke arah Siska yang bergelayut manja di lengannya. Randy benar-benar menganggap Andini sudah tidak ada. Baginya, istrinya hanyalah gangguan yang sudah berhasil ia singkirkan ke pojok ruangan. Namun, di tengah rasa sakit itu, sebuah kekuatan baru muncul di hati Andini. Rasa sedihnya perlahan menguap, digantikan oleh kedinginan yang amat sangat. Ia merogoh tas tangan kecilnya lagi. Ia mengeluarkan sebuah cermin kecil dan memperbaiki tatanan rambutnya yang sedikit berantakan. Ia menghapus sisa air mata di sudut matanya dengan gerakan tegas. Ia mengeluarkan ponsel lipat tuanya sekali lagi. "Ada pesan baru dari Pak Baskoro. Ibu, kami sudah berada di belakang pintu aula. Tim protokol sudah siap. Pengumuman akuisisi akan segera dibacakan. Apakah ibu ingin tetap menggunakan identitas ibu sekarang? Atau kami harus melakukan pengamanan khusus untuk mengeluarkan Randy terlebih dahulu?" Andini mengetik dengan jemari yang stabil. "Biarkan dia melihat semuanya. Pak Baskoro, saya ingin dia melihat, pembantunya, ini berdiri di tempat yang tidak akan pernah bisa dia capai seumur hidupnya. Jangan ada pengamanan khusus untuknya. Biarkan dia menyaksikan kehancurannya sendiri dari kursi penonton." Andini kemudian melangkah keluar dari bayang-bayang pilar. Ia tidak lagi berjalan dengan bahu merosot. Ia menegakkan punggungnya, mengangkat dagunya, dan berjalan menuju toilet VIP. Bukan toilet umum yang biasa digunakan tamu. Di sana, ia membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia menatap pantulannya di cermin besar berlapis emas. "Selamat tinggal, Andini yang lemah," ucapnya pada bayangan di cermin. "Selamat datang kembali, Larasati." Saat ia keluar dari toilet, ia berpapasan dengan Siska yang kebetulan ingin membenarkan riasan. Siska menatap Andini dengan senyum merendahkan yang sangat kentara. "Loh, masih di sini? Saya pikir kamu sudah pulang naik angkot." Ejek Siska sambil memoleskan lipstik merah menyala. Kasihannya, sudah jadi pembantu. Norak pula. Mas Randy itu pantas mendapatkan wanita yang bisa mengimbangi karirnya. Bukan wanita yang baunya bau bawang seperti kamu. Kalau punya malu, mendingan kamu menghilang sekarang sebelum acara inti dimulai.
Andini berhenti tepat di samping Siska. Ia tidak menoleh, namun suaranya terdengar sangat tenang dan tajam. Siska, kan? Saran saya, nikmati saja setiap detik kamu berada di gedung ini. Karena setelah malam ini, kamu mungkin tidak akan pernah diizinkan menginjakan kaki di gedung milik Larasati Group lagi. Dan soal Randy, ambillah jika kamu mau sampah itu. Saya sudah tidak butuh. Siska terpaku. Lipstiknya tercoreng sedikit. Ia ingin membalas. Namun ada sesuatu dari tatapan Andini yang membuatnya mendadak merinding. Aura wanita di depannya ini tiba-tiba berubah total. Ada kewibawaan yang menindas yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Andini melenggang pergi meninggalkan Siska yang masih mematung. Ia berjalan menuju area samping panggung, tempat di mana staf protokoler perusahaan sudah mengenalinya. Salah satu ajudan berbaju safari hitam segera mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Semua sudah siap, Nona Larasati. Pak Baskoro sudah menunggu di podium samping. Andini mengangguk. Di ruang utama, lampu-lampu kembali dipadamkan. Suara drum roll terdengar menggema, menandakan pengumuman besar akan segera dilakukan. Randy, yang masih asyik merayu kolega di barisan depan, tampak sangat antusias. Ia tidak menyadari bahwa wanita yang baru saja ia usir dan ia hina sebagai pembantu, kini sedang berdiri di balik tirai panggung, siap mengguncang hidupnya selamanya. Luka di hati Andini mungkin belum sembuh sepenuhnya. Tapi malam ini, ia akan memastikan bahwa luka itu akan menjadi peringatan terakhir bagi siapapun yang berani merendahkan martabat seorang manusia hanya karena penampilannya. Aula besar itu kini sunyi senyap, hanya menyisakan dengung halus dari sistem pendingin udara yang bekerja maksimal. Ribuan mata tertuju pada panggung utama yang bermandikan cahaya keemasan. Randy berdiri di barisan depan dengan jantung yang berdegup kencang karena kegembiraan. Baginya, ini adalah momen puncak dalam karirnya. Ia telah menyiapkan senyum terbaiknya, berharap direksi baru yang akan diumumkan nanti akan meliriknya sebagai aset potensial bagi perusahaan. Ingat ya, Siska, bisik Randy pada sekretaris di sampingnya, sengaja mengabaikan fakta bahwa ia baru saja mempermalukan istrinya. Malam ini adalah penentuan. Kalau aku berhasil menarik perhatian pemilik baru, jabatan senior manajer sudah pasti di tangan. Kita tidak butuh beban seperti Andini di hidup kita yang baru nanti. Siska terkikik manja, menyandarkan kepalanya sebentar ke bahu Randy. Tentu saja, Mas. Wanita norak itu hanya akan jadi batu sandungan buat kamu. Tiba-tiba, suara dentuman gong digital bergema, menandakan dimulainya pengumuman resmi. Seorang pria tua dengan setelan jas hitam yang sangat formal melangkah ke tengah panggung. Dialah Pak Baskoro, CEO pelaksana yang selama ini dikenal sebagai tangan kanan, penguasa tertinggi perusahaan. Wajahnya yang tegas namun bijak membuat suasana semakin tegang. Selamat malam, para tamu undangan yang terhormat. Suara Pak Baskoro menggema melalui sistem audio kelas dunia. Malam ini, bukan hanya merayakan hari jadi perusahaan kita yang ke-25, tetapi juga menandai era baru. Sebagaimana yang telah dirumorkan, perusahaan ini telah resmi diakuisisi oleh Larasati Group. Suara bisikan kaget menjalar di seluruh ruangan. Larasati Group adalah raksasa ekonomi yang tak tersentuh. Randy bahkan sampai menahan napas. Jika ia bisa bekerja di bawah naungan Larasati, status sosialnya akan melonjak drastis. Namun, lanjut Pak Baskoro, matanya menyapu seluruh ruangan. Pemilik asli dari Larasati Group tidak ingin memimpin dari balik bayangan lagi. Beliau ada di sini, di ruangan ini, di antara kalian semua, untuk melihat secara langsung kualitas dari orang-orang yang bekerja di bawah benderanya. Randy celingukan, mencoba mencari sosok pria tua kaya raya atau pengusaha hebat di barisan kursi VIP. Ia tidak menyadari bahwa di barisan paling belakang, di kegelapan dekat pintu keluar, Andini sedang berdiri tegak, menatap punggung suaminya dengan tatapan dingin. Saat itu, seorang pelayan yang tadi sempat membela Andini tak sengaja menyenggol nampan hingga menimbulkan suara denting yang cukup keras di dekat Andini. Randy, yang memang sedang dalam kondisi emosional yang tidak stabil karena tegang, menoleh ke belakang dengan kasar. Ia melihat Andini masih berdiri di sana. "Masih di sini kamu, pembantu?"
bentak Randy dengan suara tertahan namun tajam, cukup untuk didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Sudah kubilang pergi ke belakang. Kamu mengotori pemandangan di acara sepenting ini. Beberapa orang di sekitar Randy ikut menoleh dan memberikan tatapan jijik pada Andini. Pak Hermawan dan istrinya bahkan menggelengkan kepala melihat pembantu yang dianggap tidak tahu aturan itu masih berani menampakkan diri. Namun, tepat saat Randy hendak melangkah menuju Andini untuk menyeretnya keluar secara paksa, mikrofon di panggung kembali menyala dengan volume yang lebih keras. Kepada yang terhormat, Ibu Larasati Andini, suara Pak Baskoro terdengar menggelegar. Namun kali ini nadanya bukan lagi nada formal seorang atasan, melainkan nada penuh penghormatan yang sangat dalam. Mohon maaf kami terlambat menyambut Anda. Silakan naik ke panggung, Nona Besar. Seluruh ruangan mendadak membeku. Seolah-olah waktu berhenti berputar. Randy yang baru saja mengangkat tangannya untuk menunjuk wajah Andini, mendadak kaku. Otaknya mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Larasati Andini? Nama itu? Nama belakang istrinya adalah Andini. Tapi, tidak mungkin. Berhenti di situ, Ibu Larasati Andini. Seru Pak Baskoro sekali lagi. Kali ini ia turun dari panggung dan berjalan dengan langkah cepat menuju arah belakang ruangan, menuju arah di mana Andini berdiri. Lampu sorot utama, spotlight, yang tadinya berada di panggung, mulai berputar liar menyapu seluruh audiens. Orang-orang menutup mata karena silau, hingga akhirnya cahaya putih terang itu berhenti dan terkunci pada satu titik. Titik itu adalah Andini. Wanita yang tadi dihina, norak. Wanita yang baru saja disebut pembantu oleh suaminya sendiri, kini berdiri di bawah sinar lampu yang menyilaukan. Meskipun ia masih mengenakan gaun coklat tua yang pudar itu, aura di sekelilingnya telah berubah total. Ia tidak lagi menunduk. Ia berdiri dengan dagu terangkat, matanya berkilat tajam, dan ekspresinya begitu tenang hingga terasa mengerikan. Pak Baskoro sampai di depan Andini, lalu di hadapan semua orang, di hadapan direksi, para manajer, dan tentu saja di hadapan Randy. Ia membungkukkan badannya sangat dalam, hampir 90 derajat. Nona Larasati, ucap Pak Baskoro dengan suara yang terdengar jelas melalui mikrofon yang masih ia pegang. Seluruh aset dan laporan pertanggungjawaban telah siap. Kami menunggu instruksi Anda untuk masa depan perusahaan ini, dan untuk masa depan orang-orang yang ada di dalamnya. Keheningan yang terjadi setelah itu begitu mencekam. Anda bisa mendengar suara jatuhnya sebatang jarum di lantai marmer itu. Randy merasa lututnya lemas. Gelas sampahnya di tangannya terlepas dan pecah berkeping-keping di lantai. Namun ia tidak peduli. Matanya melotot, mulutnya menganga, dan wajahnya berubah pucat pasi seputih kapas. Siska, yang tadi berdiri di sampingnya, perlahan menjauh dengan wajah penuh ketakutan, menyadari bahwa ia baru saja menghina orang yang memiliki kekuasaan untuk menghancurkan hidupnya dalam sekejap. Seluruh ruangan syok. Mereka baru saja menyaksikan seorang suami menyebut pemilik perusahaan terbesar di negara itu sebagai pembantu. Andini mulai melangkah. Bukan menuju pintu keluar, melainkan menuju panggung. Setiap langkah kakinya yang mengenakan sepatu murah itu kini terdengar seperti dentuman lonceng kematian bagi karir Randy. Saat ia melewati Randy, ia berhenti sejenak. Ia tidak menoleh sepenuhnya, hanya melirik dari sudut matanya yang dingin. Mas Randy, ucap Andini tanpa emosi. Tadi kamu bilang, kamu ingin melihat bagaimana pembantumu ini bekerja, kan? Sekarang, duduklah. Perhatikan baik-baik bagaimana cara saya bekerja. Andini melanjutkan langkahnya menuju panggung, meninggalkan Randy yang jatuh terduduk di lantai, gemetar hebat di tengah kerumunan yang kini menatapnya dengan pandangan ngeri dan jijik. Keheningan di dalam ballroom itu terasa begitu pekat, seolah oksigen telah diisap keluar dari ruangan. Ratusan pasang mata tidak berkedip menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal. Seorang wanita dengan gaun coklat kusam yang baru saja dihina sebagai pelayan, kini berjalan dengan anggun menaiki anak tangga panggung. Di belakangnya, Pak Baskoro, pria yang paling disegani di industri tersebut, berjalan dengan kepala tertunduk patuh, seperti seorang pengawal yang menjaga ratunya. Setiap langkah Andini di atas panggung kayu jati itu menciptakan gema yang menusuk telinga Randy.
Randy masih terduduk di lantai. Tangannya gemetar hebat menyentuh pecahan gelas sampahnya yang berserakan. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa seperti jeli. Tidak mungkin, gumam Randy. Suaranya parau dan nyaris hilang. Andini itu yatim piatu, dia cuma kasir toko, aku yang menyelamatkannya. Siska, yang berada di dekatnya, perlahan mundur menjauh, mencoba menghilang di balik kerumunan tamu. Ia tidak ingin dianggap sebagai komplotan Randy setelah penghinaan yang mereka lontarkan bersama. Sementara itu, Pak Hermawan dan istrinya berdiri mematung dengan wajah pucat. Bu Hermawan secara refleks menyembunyikan kipas mahalnya. Merasa sangat malu karena tadi ikut menertawakan wanita yang ternyata adalah pemilik dari perusahaan yang menghidupi keluarga mereka. Andini sampai di tengah panggung. Ia berdiri tepat di depan mikrofon perak yang berkilau. Ia tidak langsung bicara. Ia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, menatap satu persatu orang yang tadi memberinya tatapan jijik. Saat matanya bertemu dengan mata Randy yang sedang merangkak bangun, Andini tidak menunjukkan amarah. Ia hanya menunjukkan kekosongan yang dingin. Pak Baskoro maju satu langkah, berdehem untuk mencairkan suasana yang membeku. Hadirin sekalian, saya tahu Anda semua terkejut. Namun, biarkan saya memperkenalkan secara resmi. Wanita yang berdiri di hadapan Anda adalah Ibu Larasati Andini, putri tunggal sekaligus pewaris tunggal dari mendiang Bapak Larasati, pendiri Larasati Group. Beliau adalah pemilik sah dari 60% saham perusahaan ini setelah akuisisi yang baru saja selesai sore ini. Gumam kaget pecah seketika. Pewaris Larasati? Bukankah dia dikabarkan menghilang atau tinggal di luar negeri? Bisik salah satu manajer senior. Ternyata dia ada di sini selama ini, menyamar jadi istri manajer menengah. Timpal yang lain dengan nada ngeri. Andini mulai berbicara. Suaranya tenang namun memiliki otoritas yang tidak bisa dibantah. Malam ini, saya tidak berniat untuk membuat pertunjukan. Saya datang ke sini awalnya hanya untuk mendampingi suami saya. Saya ingin melihat, setelah 5 tahun hidup dalam kesederhanaan, apakah orang yang saya cintai masih memiliki hati nurani yang sama seperti saat kami pertama kali bertemu. Andini menjeda kalimatnya. Matanya terpaku pada Randy yang kini berdiri goyah di barisan depan. Tapi ternyata, jabatan dan jas mahal bisa mengubah manusia menjadi monster. Tadi, suami saya, atau pria yang sebentar lagi akan menjadi mantan suami saya, mengatakan di depan kalian semua bahwa saya adalah seorang pembantu yang norak. Dia malu mengakui saya sebagai istrinya hanya karena baju yang saya pakai tidak bermerek. Randy berteriak tanpa sadar. Andini, maafkan aku. Aku cuma bercanda. Tadi itu hanya supaya suasananya cair. Andini tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih menyakitkan daripada tamparan. Bercanda, Mas? Kamu menyuruh istri yang memasakkan makananmu dan mencuci pakaianmu setiap hari untuk berdiri di pojok ruangan seperti sampah agar tidak merusak pemandanganmu. Itu bukan bercanda. Itu adalah karakter aslimu. Pak Baskoro memberikan sebuah map hitam kepada Andini. Andini membukanya perlahan. Karena saya sekarang adalah pemilik mayoritas, saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan ini hanya dipimpin oleh orang-orang yang memiliki integritas. Saya tidak butuh orang yang memuja jabatan namun menginjak-injak manusia lainnya. Andini menatap Pak Baskoro. Pak Baskoro, apakah semua berkas sudah siap? Sudah, Nona Larasati. Sesuai instruksi Anda melalui pesan singkat tadi. Jawab Pak Baskoro tegas. Seluruh ruangan menahan napas. Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Randy mulai menangis. Sebuah pemandangan yang memuakkan bagi siapapun yang melihatnya. Ia mencoba merangsek maju melewati barisan keamanan. Andini, tolong. Ingat rumah kita. Ingat 5 tahun kita. Aku melakukan ini semua demi masa depan kita. Teriak Randy histeris. Masa depan, kita, atau masa depan, egomu? Randy, tanya Andini tajam. Kamu bahkan tidak pernah menanyakan apakah aku lelah setelah mengurus rumah seharian. Kamu bahkan tidak pernah membelikan aku sepasang sepatu pun selama 3 tahun terakhir karena alasan penghematan.
sementara kamu menghabiskan jutaan rupiah untuk golf dan jam tangan mewah agar terlihat sukses di depan teman-temanmu. Andini kemudian menoleh ke arah kerumunan istri-istri manajer yang tadi berbisik sinis. Dan untuk kalian semua yang merasa bahwa nilai seorang manusia ditentukan oleh harga gaunnya, saya harap malam ini menjadi pelajaran. Kelas sejati tidak ditentukan oleh apa yang Anda pakai, tapi bagaimana Anda memperlakukan orang yang tidak bisa memberikan apapun untuk Anda. Andini menutup map itu dengan suara keras. Mulai detik ini, saya mengambil alih kendali penuh. Dan keputusan pertama saya sebagai pemilik baru akan segera dibacakan oleh Pak Baskoro. Andini melangkah mundur, memberikan panggung kembali kepada Pak Baskoro. Ia berdiri di sana, di bawah cahaya lampu, tampak begitu kuat dan tak terjangkau. Randy jatuh berlutut lagi. Kali ini ia menutupi wajahnya dengan tangan, menyadari bahwa bukan hanya karirnya yang hancur, tetapi ia baru saja membuang berlian demi mengejar batu kali yang ia pikir adalah emas. Suara Pak Baskoro kembali menggema. Pengumuman restrukturisasi organisasi dimulai sekarang. Suara riuh rendah di dalam ballroom berangsur-angsur mereda saat layar proyektor raksasa di belakang panggung menyala. Bukan lagi menampilkan logo perusahaan lama, melainkan lambang pohon beringin emas yang melingkari huruf L, simbol legendaris dari Larasati Group. Di layar itu, muncul silsilah keluarga besar Larasati, foto-foto dokumentasi lama, hingga surat keputusan Kementerian Hukum yang mengesahkan pengalihan aset. Andini tetap berdiri di sana, tak tergoyahkan. Pak Baskoro melangkah maju, memegang sebuah tablet digital yang terhubung dengan layar besar tersebut. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa Ibu Larasati Andini seolah menghilang dari peredaran selama 5 tahun terakhir. Pak Baskoro memulai penjelasannya dengan nada bercerita yang memikat. Setelah wafatnya Bapak Larasati, Nona Larasati meminta saya untuk menjaga kerahasiaan keberadaannya. Beliau ingin menjalani hidup sebagai orang biasa. Beliau ingin membuktikan bahwa dirinya bisa dicintai bukan karena nama besar ayahnya, melainkan karena jati dirinya. Andini menatap lurus ke depan, ke arah Randy yang masih berlutut lemas. Saya ingin mencari ketulusan. Potong Andini pelan namun suaranya tertangkap jelas oleh mikrofon. Saya melepas semua perhiasan, saya menyimpan kartu kredit saya, dan saya bekerja di sebuah toko kecil. Di sanalah saya bertemu Randy. Saat itu, dia hanyalah seorang staf junior yang tampak ambisius dan bersemangat. Saya pikir, saya telah menemukan pria yang tepat untuk menemani saya membangun hidup dari nol. Randy mengangkat wajahnya yang sembab. Matanya memerah. Aku mencintaimu, Andini. Aku bersumpah. Kamu mencintai kenyamanan yang aku berikan, Randy. Balas Andini dengan nada getir. Kamu mencintai fakta bahwa ada seseorang yang mengurus hidupmu tanpa menuntut apapun. Selama 5 tahun, saya menggunakan sisa tabungan pribadi saya yang tidak diketahui siapapun untuk menutupi kekurangan biaya hidup kita secara diam-diam, agar kamu bisa menabung dan terlihat sukses di depan teman-temanmu. Tapi apa balasannya? Begitu kamu merasa posisi kamu sudah aman, kamu mulai melihat saya sebagai beban yang memalukan. Seluruh ruangan mendengus muak mendengar pengakuan itu. Jadi, kesuksesan yang selama ini dipamerkan Randy sebagian besar adalah hasil subsidi dari istri yang dia sebut pembantu itu. Pak Baskoro melanjutkan, Bapak dan Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa apartemen yang kalian tempati sekarang, mobil yang kalian kendarai sebagai operasional, bahkan gedung tempat kalian bekerja ini, semuanya berada di bawah naungan anak perusahaan Larasati Group. Dan malam ini, Ibu Larasati telah menandatangani pembatalan status hibah untuk beberapa aset yang selama ini dinikmati secara pribadi oleh saudara Randy. Wajah Randy yang tadi pucat kini berubah menjadi abu-abu. Apa maksudnya? Pembatalan hibah. Mobil mewah yang kamu pakai ke sini? Itu terdaftar atas nama Yayasan Keluarga Larasati sebagai kendaraan operasional sosial yang kamu pinjam melalui celah administrasi yang saya biarkan selama ini, ucap Andini dingin. Rumah yang kita tempati? Itu adalah salah satu properti simpanan ayah saya. Besok pagi, tim legal saya akan datang untuk mengosongkan rumah itu. Kamu punya waktu 12 jam untuk mengemasi pakaianmu. Hanya pakaian yang kamu beli dengan uangmu sendiri.
Randy menggelengkan kepala histeris. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu secara hukum. Suami yang baru saja menceraikan aku secara sosial di depan ratusan saksi. Andini menunjuk ke arah kerumunan. Kamu sendiri yang bilang aku pembantumu. Kamu sendiri yang bilang aku tidak punya kelas. Maka, kembalilah ke kelasmu yang sebenarnya. Randy, tanpa aku, tanpa fasilitas dariku, kamu hanyalah seorang pria dengan utang kartu kredit yang menumpuk demi gaya hidup palsumu. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dari barisan depan, salah satu mitra bisnis terbesar perusahaan, berdiri dan mendekat ke panggung. Dia adalah Pak Surya, pria yang selama ini sangat disegani Randy. Ibu Larasati, ucap Pak Surya sambil membungkuk hormat. Saya mewakili rekan-rekan pengusaha, ingin meminta maaf sedalam-dalamnya atas ketidaksopanan kami yang mungkin sempat merendahkan ibu karena terpengaruh ucapan pria ini. Kami sungguh tidak menyangka ada orang yang sepicik dia. Andini mengangguk sopan. Terima kasih, Pak Surya. Saya menghargai kejujuran Anda. Namun, ini juga menjadi evaluasi bagi saya. Perusahaan ini tidak butuh mitra yang hanya menghormati seseorang berdasarkan pakaian yang mereka kenakan malam ini. Pernyataan itu membuat banyak orang di ruangan itu tertunduk malu. Mereka menyadari betapa dangkalnya cara mereka menilai orang selama ini. Andini kemudian menoleh kembali ke arah Randy. Tadi kamu menyuruhku mengambilkan minum, kan? Andini mengambil sebuah gelas kristal berisi air mineral yang ada di podium. Ia berjalan perlahan menuruni panggung, mendekati Randy yang masih berlutut. Suasana menjadi sangat tegang. Banyak yang mengira Andini akan menyiramkan air itu ke wajah suaminya. Namun, Andini justru meletakkan gelas itu di lantai, tepat di depan lutut Randy. Minumlah, Randy. Kamu terlihat sangat haus akan kekuasaan dan pengakuan. Tapi ingat, ini adalah hal terakhir yang akan kamu terima dariku. Setelah ini, kamu bukan siapa-siapa di mataku, bukan siapa-siapa di perusahaan ini, dan bukan siapa-siapa di kota ini. Randy hanya bisa menatap gelas itu dengan tatapan kosong. Air matanya jatuh menetes ke dalam air jernih tersebut. Pak Baskoro, panggil Andini tanpa menoleh lagi. Segera proses surat pemecatan tidak hormat untuk Randy dan Siska atas dasar pelanggaran etika dan pencemaran nama baik pemilik perusahaan. Dan pastikan seluruh industri tahu mengapa mereka dipecat. Siska yang tadinya bersembunyi di belakang, langsung jatuh pingsan begitu namanya disebut. Sementara itu, petugas keamanan mulai mendekati Randy untuk membawanya keluar. Andini berbalik, kembali menuju panggung dengan langkah yang jauh lebih ringan. Beban 5 tahun penyamaran dan kesabaran itu telah terangkat. Kini, dunia tidak lagi melihatnya sebagai pembantu yang norak, melainkan sebagai sang ratu yang kembali ke tahtanya. Gema suara Andini yang memerintahkan pemecatan tidak hormat itu masih berdenging di telinga para tamu undangan. Suasana ballroom yang tadinya penuh dengan aroma kemewahan, kini terasa mencekam seperti ruang sidang. Petugas keamanan berseragam safari gelap mulai bergerak mendekat ke arah Randy. Mas Randy, bangun. Anda harus keluar sekarang, ucap salah satu petugas dengan nada dingin, tanpa ada sisa rasa hormat yang biasanya mereka berikan kepada seorang manajer. Randy mendongak, wajahnya hancur. Ia melihat tangan-tangan kekar itu meraih lengannya. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Andini. Sayang. Dengar dulu. Randy berontak. Ia merangkak di atas lantai marmer, mencoba meraih ujung gaun coklat Andini yang mulai melangkah menjauh. Andini berhenti sejenak. Namun ia tidak berbalik. Ia hanya berdiri mematung, menatap lurus ke depan. Andini, aku hilaf. Aku hanya ingin terlihat hebat di depan mereka agar mereka tidak meremehkanmu juga. Aku ingin kita naik kelas, teriak Randy dengan suara serak. Sebuah kebohongan yang bahkan anak kecil pun tahu itu adalah bualan. Andini perlahan memutar tubuhnya. Ia menatap Randy yang kini bersimpuh di kakinya. Pemandangan yang sangat kontras dengan beberapa menit lalu saat Randy mendorong bahunya dengan kasar. Naik kelas dengan cara menginjakku, Randy? Suara Andini sangat rendah namun tajam. Kamu bilang aku pembantu bukan untuk melindungiku, tapi untuk menyelamatkan egomu yang rapuh.
Kamu takut jika mereka tahu istrimu hanya memakai baju lama, mereka akan menertawakan gaji manajermu yang ternyata habis untuk cicilan gaya hidupmu. Andini menarik napas panjang, lalu perlahan ia melepas cincin kawin di jari manisnya. Sebuah cincin emas sederhana yang dulu mereka beli dengan hasil jerih payah pertama Randy. Satu-satunya benda yang dulu sangat berharga bagi Andini. 5 tahun aku menjaga martabatmu di depan tetangga, di depan keluargamu, dan di depan dunia. Aku rela tanganku kasar karena deterjen supaya kamu bisa tampil dengan kemeja yang licin dan rapi setiap pagi. Ucap Andini, suaranya mulai bergetar karena emosi yang tertahan. Tapi malam ini, kamu sendiri yang menghancurkan rumah yang aku bangun dengan kesabaran itu. Andini menjatuhkan cincin itu. Cincin itu berdenting pelan saat menghantam lantai, menggelinding, dan akhirnya berhenti tepat di dalam genangan sampahnya dari gelas yang tadi dipecahkan Randy. Ambil cincin itu, Randy. Jual saja. Mungkin uangnya cukup untuk membayar biaya kosmu bulan depan setelah kamu diusir dari rumah itu. Pungkas Andini dingin. Tidak, Andini. Jangan lakukan ini. Aku tidak punya apa-apa tanpa kamu. Randy menjerit histeris saat petugas keamanan mulai menyeretnya secara paksa. Sepatunya yang mengkilap berdecit di atas lantai saat ia ditarik menuju pintu keluar. Orang-orang yang tadi tertawa bersamanya kini membuang muka. Seolah-olah Randy adalah wabah yang menular. Siska, yang tadi sempat pingsan, kini mulai siuman dan mendapati dirinya digelandang oleh petugas keamanan wanita. Saya tidak salah apa-apa. Randy yang menggoda saya. Pak Baskoro, tolong! Jerit Siska. Namun suaranya segera hilang saat pintu besar ballroom tertutup rapat di belakang mereka. Setelah drama itu berakhir, Andini kembali menaiki podium. Ia menatap jajaran direksi yang duduk di barisan depan. Pak Hermawan, yang tadi ikut menghina Andini, tampak gemetar. Ia mencoba memperbaiki posisi duduknya, namun tangannya tak bisa berhenti bergerak gelisah. Pak Hermawan, panggil Andini. Pak Hermawan tersentak. Ia langsung berdiri dengan kaku. Iya, Ibu Larasati? Mohon maaf, saya. Jangan meminta maaf karena Anda salah mengenali saya. Potong Andini. Mintalah maaf karena Anda merasa memiliki hak untuk menghina seseorang hanya karena pakaiannya. Sebagai direktur operasional, Anda seharusnya menjadi contoh etika. Tapi malam ini, saya melihat Anda justru menjadi provokator dalam perundungan. Andini menoleh ke arah Pak Baskoro. Pak Baskoro, tolong tinjau kembali seluruh pengeluaran Departemen Pak Hermawan dalam 2 tahun terakhir. Saya tidak ingin perusahaan ini dipimpin oleh orang-orang yang lebih peduli pada penampilan luar daripada integritas di dalam. Baik, Nona Larasati. Audit internal akan dimulai besok pagi pukul 8. Jawab Pak Baskoro dengan nada puas. Ia sudah lama mencurigai adanya penyalahgunaan dana di departemen tersebut. Namun baru kali ini ia memiliki wewenang penuh dari pemilik saham mayoritas untuk bertindak. Pak Hermawan terduduk lemas, menyadari bahwa karirnya pun kini berada di ujung tanduk. Andini kemudian menatap seluruh tamu di ruangan itu. Keanggunannya kini bukan lagi sebuah penyamaran, melainkan sebuah pernyataan kekuatan. Acara malam ini akan tetap dilanjutkan sebagai perayaan ulang tahun perusahaan. Namun, saya ingin suasana malam ini berubah. Saya tidak ingin ada lagi sekat antara si kaya dan si miskin di ruangan ini. Andini memberi tanda kepada staf hotel. Buka pintu untuk seluruh staf catering, petugas kebersihan, dan staf keamanan yang bertugas di luar. Biarkan mereka masuk, sediakan meja untuk mereka, dan biarkan mereka menikmati hidangan yang sama dengan yang kalian makan. Malam ini, di bawah kepemimpinan Larasati Group, semua orang di gedung ini adalah rekan kerja, bukan pelayan. Tepuk tangan perlahan mulai terdengar. Awalnya ragu-ragu, lalu semakin kencang hingga memenuhi aula. Beberapa orang mulai menyadari bahwa di bawah tangan Andini, perusahaan ini akan menjadi tempat yang jauh lebih baik, atau setidaknya, tempat di mana manusia dimanusiakan. Andini turun dari panggung dan berjalan menuju sudut ruangan. Tempat pelayan muda yang tadi sempat membelanya berdiri terpaku. Andini tersenyum hangat. Senyuman pertama yang terlihat tulus malam itu. Siapa namamu, Dick?
Tanya Andini. Dedika, Bu. Jawab pelayan itu gugup. Dika, mulai besok, hubungi Pak Baskoro. Saya butuh asisten pribadi yang tahu bagaimana cara menghargai orang lain saat mereka sedang di bawah. Apakah kamu tertarik? Dika melongo. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa satu tindakan kecil berupa empati akan mengubah garis hidupnya selamanya. Andini mengangguk pelan, lalu berjalan menuju balkon, menatap lampu-lampu kota yang bersinar di kejauhan. Penyesalan Randy memang sudah terlambat, dan bagi Andini, ini bukanlah tentang balas dendam semata. Ini adalah tentang mengambil kembali mahkota yang sempat ia simpan, demi membangun dunia di mana tidak ada lagi wanita yang harus disebut pembantu norak, hanya karena ia memilih untuk bersahaja. Matahari baru saja menyembul di ufuk timur, membiaskan cahaya jingga yang tenang di atas atap perumahan kelas menengah tempat Randy dan Andini tinggal. Namun, ketenangan itu segera pecah oleh suara deru mesin truk besar yang berhenti tepat di depan gerbang rumah nomor 12. Randy, yang sepanjang malam tidak bisa tidur dan hanya meringkuk di sofa ruang tamu dengan kemeja pesta yang sudah kusut masai, tersentak kaget. Ia berlari menuju jendela dengan mata sembab. Di luar, Pak Baskoro berdiri tegak didampingi oleh dua orang pria bersetelan safari dan seorang petugas legal yang membawa tas koper berisi berkas-berkas resmi. Buka pintunya, Saudara Randy. Suara Pak Baskoro terdengar tegas melalui interkom. Dengan tangan gemetar, Randy membuka pintu kayu jati yang dulu sangat ia banggakan itu. Pak Baskoro, tolong. Ini masih sangat pagi. Beri aku waktu bicara dengan Andini. Aku yakin dia hanya sedang emosi, rayu Randy dengan suara serak, mencoba mencari celah negosiasi. Pak Baskoro tidak menunjukkan simpati sedikit pun. Ia melangkah masuk tanpa menunggu undangan, diikuti oleh petugas legal. Ibu Larasati tidak memiliki waktu untuk bicara dengan Anda. Beliau sedang sibuk menyiapkan rapat umum pemegang saham luar biasa pagi ini. Tugas kami di sini sederhana, melakukan eksekusi aset. Petugas legal tersebut membentangkan sebuah dokumen di atas meja makan yang biasanya digunakan Andini untuk menyajikan sarapan hangat bagi Randy. Berdasarkan dokumen kepemilikan, tanah dan bangunan ini terdaftar atas nama Larasati Realty. Selama 5 tahun terakhir, Anda menempati rumah ini atas izin khusus dari Ibu Larasati. Namun, per jam 6 pagi tadi, izin tersebut telah dicabut secara resmi. Tapi ini rumahku. Semua orang tahu ini rumah manajer Randy. Teriak Randy frustrasi. Bukan, ini rumah Ibu Larasati yang Anda tumpangi. Koreksi Pak Baskoro tajam. Dan mobil di garasi? Kuncinya. Tolong. Randy merogoh sakunya, mengeluarkan kunci mobil sedan mewah yang selalu ia bangga-banggakan di depan teman-teman kantornya. Pak Baskoro mengambilnya dengan gerakan cepat. Mobil ini akan ditarik ke kantor pusat. Statusnya adalah aset perusahaan yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi di luar jam kerja. Di luar, para tetangga mulai keluar dari rumah mereka, berbisik-bisik menyaksikan pemandangan memalukan itu. Randy, yang biasanya keluar rumah dengan dada membusung dan sapaan sombong, kini terlihat seperti pesakitan yang sedang digeledah. Silakan ambil barang-barang pribadi Anda, perintah Pak Baskoro. Petugas kami akan mengawasi. Anda hanya boleh membawa apa yang benar-benar Anda beli dengan uang Anda sendiri. Barang-barang yang merupakan pemberian Ibu Larasati atau dibeli dengan uang belanja dari Ibu Larasati, harus tetap di sini. Randy masuk ke kamar dengan langkah lunglai. Ia mulai membuka lemari pakaian. Ia baru menyadari betapa sedikitnya barang yang benar-benar miliknya. Jam tangan bermerek, sepatu kulit impor, dan jas-jas mahal. Semuanya ia beli menggunakan kartu tambahan yang diberikan Andini yang dulu ia pikir adalah kartu kredit, jatah istri, yang ia kuasai. Ia bahkan baru ingat bahwa Andinilah yang selama ini membayar tagihan kartu itu diam-diam melalui rekening pribadinya. Ini milikku. Ini juga milikku. Randy memasukkan kemeja-kemeja mahalnya ke dalam koper dengan kasar. Namun, petugas safari itu mencegatnya. Maaf, Saudara Randy. Jas ini dibeli di butik Velasco bulan lalu menggunakan kartu debit atas nama Ibu Larasati. Harap tinggalkan. Ini gila. Kalian merampokku. Teriak Randy histeris.
Kami hanya mengambil kembali apa yang bukan milik Anda, sahut Pak Baskoro dari ambang pintu kamar. Anda menyebutnya pembantu, tapi ternyata Anda adalah parasit yang hidup dari kemurahan hatinya. Proses pembersihan itu berlangsung selama 2 jam. Randy akhirnya dipaksa keluar hanya dengan membawa 2 koper besar berisi pakaian lama dan beberapa barang pribadi yang tidak bernilai tinggi. Ia berdiri di trotoar, menatap rumah yang kini sedang dikunci rapat oleh petugas dan dipasangi garis peringatan. Saat itulah, sebuah mobil SUV hitam mewah melintas perlahan. Kaca jendela belakang turun sedikit, memperlihatkan sosok Andini. Ia mengenakan kacamata hitam dan blazer putih yang sangat elegan. Sosok yang benar-benar berbeda dari istri pembantu yang selama ini Randy injak-injak. Andini, Andini, tunggu. Randy berlari mengejar mobil itu, namun mobil itu tetap melaju dengan kecepatan konstan. Andini menatap Randy melalui spion luar. Ada kilasan kesedihan yang lewat di matanya, namun segera tergantikan oleh keteguhan hati. Ia telah selesai dengan masa lalunya. Pembersihan ini bukan hanya tentang harta, tapi tentang membersihkan ruang di hatinya dari racun yang selama ini ia pelihara. Sementara itu, di kantor pusat, pembersihan lain juga sedang terjadi. Siska terlihat sedang mengemasi barang-barangnya di meja sekretaris sambil terisak. Semua rekan kerjanya menjauh. Tidak ada yang berani membantu. Di layar monitor kantor, pengumuman internal telah disiarkan secara luas mengenai pemecatan tidak hormat terhadap Randy dan Siska karena pelanggaran etika berat. Andini sampai di kantor pusat disambut oleh barisan direksi yang membungkuk hormat di lobi. Ia berjalan melewati mereka dengan langkah yang penuh percaya diri. Pak Baskoro, panggil Andini saat mereka masuk ke dalam lift khusus pimpinan. Apakah semua aset yang ditarik sudah diamankan? Sudah, Nona. Termasuk beberapa rekening atas nama saudara Randy yang sumber dananya berasal dari pengalihan dana operasional perusahaan secara ilegal. Tim hukum kita sedang menyiapkan laporan kepolisian jika Nona menginginkannya. Andini terdiam sejenak. Simpan dulu laporannya. Biarkan dia merasakan bagaimana hidup di jalanan tanpa 1 rupiah pun di kantongnya. Itu hukuman yang lebih adil daripada penjara yang memberinya makan gratis. Lift berdenting terbuka di lantai paling atas. Andini melangkah keluar menuju ruang kantor utama milik ayahnya yang sudah 5 tahun ia biarkan kosong. Ia duduk di kursi besar di balik meja eksekutif tersebut, menatap pemandangan kota dari ketinggian. Pembersihan telah selesai. Kini, saatnya membangun kembali apa yang sempat terbengkalai. Andini mengambil sebuah berkas baru di hadapannya. Sebuah proyek pengembangan pemukiman layak huni bagi masyarakat kecil. Mari kita mulai bekerja, ucap Andini dengan suara yang mantap. Pastikan semua orang di perusahaan ini tahu. Di sini, prestasi dihargai, tapi karakter adalah yang utama. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang mengguncang jagat bisnis di kota itu. Langit sore di atas gedung pencakar langit Larasati Group berwarna ungu keemasan, mencerminkan ketenangan sekaligus kemegahan. Di ruang kerja utama yang luas, Larasati Andini berdiri di depan jendela kaca besar, menatap hiruk-pikuk kota di bawahnya. Kini, ia bukan lagi wanita yang menyembunyikan tangannya yang kasar di balik gaun polyester. Ia adalah simbol kekuatan, keanggunan, dan keadilan. Andini mengenakan setelan powersuit berwarna biru gelap yang dijahit sempurna. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan anting berlian sederhana namun berkelas, warisan dari ibunya. Tak ada lagi keraguan di wajahnya. 5 tahun penindasan telah ia ubah menjadi bahan bakar untuk memimpin dengan hati, namun tetap tegas. Nona Larasati. Suara ketukan pintu memecah keheningan. Dika, yang kini menjabat sebagai asisten pribadi Andini, masuk dengan tablet di tangannya. Penampilan Dika telah berubah drastis. Ia tampak profesional dan jauh lebih percaya diri dibandingkan saat ia masih menjadi pelayan hotel yang ketakutan. Ya, Dika? Ada perkembangan terbaru? Tanya Andini tanpa berbalik. Laporan mengenai proyek perumahan bersubsidi untuk karyawan golongan bawah sudah selesai. Kami juga telah menyelesaikan pembangunan pusat pelatihan keterampilan bagi masyarakat kurang mampu yang Anda instruksikan. Lapor Dika dengan nada bangga. Dan, mengenai laporan yang Anda minta tentang saudara Randy.
Andini perlahan membalikkan badannya. Bicaralah. Randy telah menghabiskan seluruh sisa uangnya untuk mencoba menuntut perusahaan atas pemecatan sepihak. Namun semua pengacara menolaknya karena bukti pelanggaran etikanya terlalu kuat. Kabar terakhir menyebutkan ia tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Ia mencoba melamar ke beberapa perusahaan. Namun namanya sudah masuk dalam daftar hitam industri karena kasus pencemaran nama baik pemilik Larasati Group. Andini menarik napas panjang. Tidak ada rasa dendam di matanya. Hanya ada sisa-sisa keprihatinan yang mendalam. Dan Siska. Siska bekerja di sebuah toko retail kecil. Namun kabarnya ia sering berpindah-pindah kerja karena tidak tahan dengan tuntutan kerja yang berat. Ia tidak lagi memiliki akses ke kemewahan yang dulu ia dambakan. Tambah Dika. Andini berjalan menuju mejanya dan duduk di kursi kebesarannya. Cukup, Dika. Itu adalah pilihan hidup mereka. Kita telah memberi mereka pelajaran tentang harga diri. Apakah mereka akan belajar darinya atau tidak? Itu bukan lagi tanggung jawab saya. Ponsel di meja Andini bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Baskoro yang sedang berada di luar negeri untuk ekspansi bisnis. Ibu, pasar merespons positif kepemimpinan Anda. Saham kita naik 15% sejak Anda mengambil alih. Anda benar-benar putri Bapak Larasati. Andini tersenyum tipis. Ia teringat ayahnya. Ayahnya pasti bangga, bukan karena kenaikan sahamnya, tapi karena Andini berhasil mempertahankan integritasnya di tengah badai penghinaan. Sore itu, Andini memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia ingin mengunjungi sebuah panti asuhan yang baru saja ia renovasi secara anonim. Saat ia berjalan keluar melalui lobi kantor, semua karyawan membungkuk hormat. Namun, kali ini Andini berhenti di depan setiap staf, dari manajer hingga petugas keamanan, hanya untuk sekadar menanyakan kabar atau mengucapkan terima kasih atas kerja keras mereka. Ia tidak ingin menjadi pemimpin yang tak terjangkau. Ia ingin menjadi pemimpin yang dirasakan kehadirannya. Saat mobil SUV-nya melintasi jalanan kota, ia sempat melihat sosok pria yang tampak sangat familiar di pinggir jalan, sedang menunggu bus umum dengan pakaian yang lusuh dan bahu yang merosot. Itu Randy. Pria yang dulu begitu sombong dengan mobil sedannya, kini harus berdesakan di transportasi publik, membawa tas plastik berisi dokumen-dokumen lamaran kerja yang mungkin akan kembali ditolak. Andini tidak menyuruh sopirnya berhenti. Ia juga tidak membuang muka. Ia hanya menatap pria itu dengan perasaan. Selesai. Randy pernah menjadi bagian dari hidupnya. Namun pria itu adalah pelajaran, bukan masa depan. Sesampainya di panti asuhan, Andini disambut oleh tawa anak-anak yang berlarian. Ia melepas blazernya, menyingsingkan lengan kemeja putihnya, dan duduk di lantai bersama mereka. Di tempat ini, ia bukan Ibu Larasati sang pemilik saham mayoritas. Di sini, ia hanya Kak Andini. Kak Andini, kenapa kakak cantik sekali? Tanya seorang gadis kecil sambil memegang tangan Andini yang kini halus namun tetap kuat. Andini mengusap kepala gadis itu. Cantik itu bukan dari baju yang kakak pakai. Sayang, cantik itu dari bagaimana cara kita memperlakukan teman, bagaimana kita jujur, dan bagaimana kita tetap berdiri tegak meskipun ada orang yang mencoba menjatuhkan kita. Malam pun jatuh dengan damai. Andini kembali ke rumah barunya. Sebuah rumah yang tidak terlalu besar namun sangat nyaman, penuh dengan buku dan tanaman hijau. Di meja makan, ia makan malam sendirian dalam ketenangan. Tidak ada lagi suara makian. Tidak ada lagi tuntutan untuk menjadi sempurna demi gengsi orang lain. Ia mengambil sebuah bingkai foto kecil di sudut ruangan. Foto dirinya dan ayahnya. Aku sudah kembali. Ayah, bisiknya pelan. Andini menyadari bahwa peristiwa di pesta hotel itu adalah titik balik yang menyakitkan namun diperlukan. Jika Randy tidak mempermalukannya, mungkin ia masih terjebak dalam pernikahan beracun itu, terus menyamar dan merendahkan dirinya demi cinta yang semu. Terkadang, Tuhan menghancurkan rencana kita agar rencananya yang lebih besar bisa terwujud. Kini, Andini berdiri di babak baru hidupnya. Sebagai wanita mandiri, sebagai pemimpin yang bijak, dan sebagai seseorang yang akhirnya menemukan jati dirinya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa meskipun gayanya mungkin dianggap norak oleh orang yang picik,
Martabat dan kelas sejati adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibeli, dicuri, atau dihina. Larasati Andini telah kembali ke tahtanya, bukan untuk berkuasa, melainkan untuk melayani dan memberikan harapan. Dan di kota itu, namanya kini dikenal bukan karena kekayaannya, melainkan karena keberaniannya untuk tetap menjadi pembantu bagi kebaikan, meskipun dunia telah menjadikannya seorang ratu. Selesai.